Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah online kita. Mari Bapak Ibu dimanapun berada pada pagi hari ini percaya bahwa Roh Allah yang hidup akan siap melawat saya dan Bapak Ibu Saudara di tempat kita masing-masing. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita buka hati untuk Roh Tuhan. Kita buka hati untuk menyembah Yesus, sehingga Ia menjamah kita pada pagi hari ini dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Amin. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami ya Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekali lagi katakan, jamahlah kami. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya Yesus. Kami rindukan jamahan-Mu ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau Allah kami yang ajaib, Allah yang berkuasa. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi setiap hati kami dan bimbing setiap hidup kami. Haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah.
Rindukan lawatan-Mu ya Roh Kudus. Mengalirlah kuasa-Mu ya Roh Kudus di tempat ini. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan, katakan di hidupku, di hidupku. Haleluya. Inilah yang menjadi kerinduan kami ya Allah Roh Kudus. Kau mengalir, memenuhi kami, menguasai kami, dan memimpin setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami akan mulaikan ibadah kami. Berkaryalah Roh Kudus bagi kami semua, sehingga kami bisa merasakan kuasa Tuhan dan memuji Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat. Berkati sedang jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa siap memulaikan ibadah kami. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kita semua pagi hari ini dalam keadaan sukacita. Oleh karena itu mari kita akan memuji Tuhan. Kita katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Kuasa Roh Kudus nyata bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari kita nyanyikan pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Kita percaya Allah Roh Kudus siap melawat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Katakan belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya
Raja di atas segala raja. Puji Tuhan Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan bersama-sama diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita, Roh Allah yang hidup penuhiku. Haleluya. Sebab Roh Tuhan yang sanggup memulihkan setiap hati kita dan menuntun kita, bahkan mengurapi setiap kita. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidupku alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Lagi katakan, jadikan hidupku alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau Allah dan Roh Kudus-Mu yang akan terus menuntun setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, dan boleh menjadi pedoman dalam melakukan setiap tindakan dalam kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Kiranya berkat Tuhan senantiasa selalu baru bagi kita dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan senantiasa memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan dengan tema kita dalam bulan ini masih tetap hal yang sama, yaitu mengenai Roh Kudus. Dan pada saat ini kita akan berbicara mengenai dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, di dalam Yoel pasal 2 ayat 28 dikatakan bahwa kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah janji Tuhan bahwa pada hari-hari yang terakhir
bahwa Allah akan mencurahkan rohnya bukan lagi terbatas, tetapi kepada semua manusia. Semua manusia, kalau kita kembali ke perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, bahwa roh Allah itu dicurahkan bagi mereka yang diurapi secara khusus menjadi pemimpin-pemimpin rohani, menjadi pemimpin-pemimpin dalam kerajaan, dan juga mereka yang menjadi nabi, menjadi imam, orang-orang tertentu Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam kitab Yoel ini dituliskan bahwa Allah berjanji akan mencurahkan rohnya bukan lagi terbatas Bapak Ibu Saudara, tetapi kepada seluruh manusia, baik kepada anak-anak, baik kepada perempuan, baik kepada orang tua, maupun anak-anak muda, orang-orang muda. Allah mencurahkan rohnya. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Tuhan memiliki kesempatan kita untuk dipenuhi oleh roh Allah, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dipimpin oleh roh itu sendiri tentunya. Nah Bapak Ibu Saudara, itulah yang dijanjikan oleh Yesus ketika Yesus akan terangkat ke surga Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kemudian jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi di dalam ayat 8 dilanjutkan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dijanjikan oleh Bapa, yang dijanjikan oleh Allah dalam kitab Yoel tadi, kemudian diteguhkan kembali oleh Yesus ketika ia hendak terangkat ke surga, bahwa roh itu atau roh Allah atau Roh Kudus akan dicurahkan. Dan setiap orang yang menerima pencurahan roh itu, mereka akan menjadi saksi-saksi Kristus di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Mereka akan menerima kuasa Bapak Ibu Saudara. Ketika roh itu turun ke atas, apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Di dalam kepala kita, dalam pikiran kita, di atas kita, maka kita diberi sebenarnya secara implisit Bapak Ibu Saudara, bahwa kita diberi pemahaman bahwa roh itu ada di atas kita, dan roh itu yang akan memimpin hidup kita. Dan ketika kita mengizinkan roh itu yang memimpin hidup kita, maka kita akan menjadi saksi Tuhan. Kita akan menjadi saksi-saksi Kristus, baik di lingkungan di mana kita berada, dimanapun kita pergi, dan mungkin sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, kuasa untuk apa? Kuasa roh itu untuk apa Bapak Ibu Saudara? Pertama adalah kuasa itu untuk kita mengalami transformasi karakter. Kuasa kita untuk mengalami perubahan, transformasi, perubahan karakter Bapak Ibu Saudara. Seseorang yang dipenuhi oleh roh, maka ia harus mengizinkan hidupnya dipimpin oleh roh. Dan ketika seseorang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin dia untuk hidup sesuai dengan kehendak roh itu. Jadi ketika kita dipenuhi roh, roh itu turun ke atas kita. Kemudian kita dipenuhi oleh roh itu, kita mengizinkan diri kita dipimpin oleh roh itu. Maka hidup kita harus sesuai dengan kemauan, keinginan, dan kehendak dari roh itu Bapak Ibu Saudara. Kalau misalnya saya dipimpin oleh seseorang, misalnya katakanlah Bapak A,
maka saya harus hidup sesuai dengan pimpinan si Bapak A. Kalau saya misalnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka saya harus hidup sesuai dengan keinginan Roh itu, Roh Kudus itu. Bukan lagi sesuai dengan keinginan saya. Saya harus hidup untuk tujuan Roh itu, bukan lagi untuk tujuan saya. Jadi ketika kita, Bapak Ibu Saudara, dipimpin oleh Roh, maka secara langsung, Bapak Ibu Saudara, kita harus memberi diri untuk diubah karakternya, Bapak Ibu Saudara. Untuk ditransformasi karakternya. Jadi terjadi perubahan, Bapak Ibu Saudara. Dari yang jahat menjadi baik. Karena apa? Karena Roh Kudus, dia adalah Roh yang kudus. Maka dari yang hidupnya tercela, maka dia menjadi hidup kudus. Dari yang pikirannya kotor, maka menjadi pikirannya jernih dan bersih. Dari yang hatinya jahat, maka dia menjadi memiliki hati yang baik. Karena apa? Karena yang dipikirkan oleh Roh adalah yang benar, yang dipikirkan oleh Roh Kudus itu adalah yang baik, yang dipikirkan oleh Roh itu adalah kebenaran. Maka kalau kita dipimpin oleh Roh, kita harus mengikuti kehendak, pemikiran, perasaan daripada Roh itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah Galatia 5 ayat 25 dikatakan bahwa jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu Saudara, siapa saat ini yang memimpin hidupmu? Kamu katakan bahwa engkau hidup oleh Roh. Mungkin Bapak Ibu Saudara berbahasa roh, dipenuhi Roh Kudus. Tetapi pertanyaannya, apakah engkau mengizinkan hidupmu dipimpin oleh Roh itu? Bapak Ibu Saudara, kalau kita misalnya hidup ini sebuah perjalanan. Saya sering Bapak Ibu Saudara pergi ke satu tempat, kemudian tidak tahu tempat itu. Misalnya saya pernah balik kampung dari Batam ke Pekanbaru ke Sidimpuan, Bapak Ibu Saudara, itu perjalanan kurang lebih 13-15 jam. Saya tidak tahu jalan, Bapak Ibu Saudara. Maka saya membuka Google Maps. Google Maps itulah yang menunjukkan jalan. Dan saya harus ikut sesuai arahan daripada Google Maps itu. Saya harus tunduk. Karena apa? Karena saya tidak tahu jalan. Karena saya tidak tahu habis ini simpangnya kemana, habis ini beloknya kemana. Tidak tahu sama sekali. Oleh karena itulah saya mau dipimpin oleh Google Maps itu. Saya melihat kemana diarahkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, akhirnya saya bisa tiba, Bapak Ibu Saudara, di kampung. Dengan mengandalkan Google Maps. Itulah yang memimpin perjalanan saya. Hingga saya sampai dan tiba di kampung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perjalanan rohani kita, perjalanan kehidupan kita sehari-hari juga harus kita menundukkan diri, dipimpin oleh Roh itu sehingga kita bisa tiba di tujuan yang Tuhan tetapkan bagi kita, bukan di tujuan yang kita inginkan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang punya masa depan yang penuh pengharapan bagi kita, maka kita harus menundukkan diri untuk dipimpin oleh Roh itu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tiba juga dan sampai juga kepada tujuan Allah dalam hidup kita. Kalau engkau mau hidupmu sampai kepada tujuan Allah, maka relakanlah dirimu untuk dipimpin oleh Roh itu. Paulus mengatakan, hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus dalam aku. Ketika kita percaya kepada Kristus, ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus mengizinkan diri kita dipimpin oleh Roh itu. Sehingga ketika Roh itu yang memimpin kita, maka kita bisa sampai kepada tujuan Allah dalam hidup kita. Bukan tujuan yang kita buat-buat, bukan tujuan yang kita mau saja,
bukan tujuan kita sendiri, tetapi tujuan Allah yang telah Allah rencanakan di dalam hidup kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itulah, maka untuk mencapai tujuan Allah itu kita harus mengalami perubahan. Perubahan apa? Pertama adalah perubahan karakter. Ketika Allah memimpin kita, ketika Roh Kudus memimpin kita, maka Ia akan mengubah karakter kita. Karena tujuan yang berbeda perlu nilai yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Karakter yang berbeda. Misalnya Petrus yang dulunya penakut, maka dia diubahkan menjadi Petrus yang berani. Petrus yang dulunya mementingkan diri sendiri, oportunis, selalu mementingkan dirinya sendiri. Dia minta supaya dia yang dapat duduk di sebelah kanan. Dia meminta banyak hal kepada Yesus. Tetapi pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, dia menjadi Petrus yang tidak mementingkan diri sendiri. Bahkan dia disalib terbalik, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karakter kita akan diubahkan, akan ditransformasi kalau kita mau dipimpin oleh Roh. Kenajisan hidup dalam dosa. Maka ketika Roh itu memimpin kita, kita mengizinkan Roh itu memimpin kita, maka kita akan hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara, hidup dalam dosa bukanlah tanda dipimpin oleh Roh. Tetapi ketika kita dipimpin oleh Roh, maka kita akan hidup dalam kekudusan. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu berbicara mengenai perbuatan-perbuatan daging. Hidup dalam kedagingan, hidup dalam kecemaran, hidup dalam hawa nafsu, Bapak Ibu Saudara. Itu adalah hidup yang dipimpin oleh diri kita sendiri, bahkan mungkin dipimpin oleh si jahat. Tetapi ketika Roh itu memenuhi kita, ketika Roh itu masuk ke dalam kita, turun ke atas kita, dan kita mengizinkan diri kita dipimpin oleh Roh, maka kita akan menghasilkan buah-buah dari Roh itu. Kita akan menghasilkan buah Roh, Bapak Ibu Saudara. Kita akan menghasilkan kasih. Inilah rasa dari buah Roh itu. Kalau Bapak Ibu, saya makan jeruk, Bapak Ibu Saudara, ada jeruk yang manis sekali, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada juga jeruk yang masam sekali, ya. Bahkan kalau kita mau makan, itu sampai tutup mata saking masamnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita dipimpin oleh Roh itu, maka orang-orang di sekitar kita akan merasakan kasih, akan merasakan sukacita, akan merasakan damai sejahtera, akan merasakan kesabaran, merasakan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, maka kita ditransformasi karakternya, dan kemudian kita akan menghasilkan buah-buah dari Roh itu. Sehingga orang-orang akan merasakan bahwa kita memberi kasih kepada mereka, memberi sukacita kepada mereka, memberi damai sejahtera kepada mereka, memberi kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara, orang yang dipenuhi Roh, orang yang dipimpin oleh Roh, dia akan berubah, dan menjadi serupa dengan kehendak Roh itu. Sehingga ketika itu tercapai, maka tujuan Allah dalam hidup kita tercapai dan digenapi. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Bapak Ibu Saudara,
kuasa untuk bertahan di tengah-tengah tekanan kehidupan. Seseorang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, Roh kebenaran itu, Bapak Ibu Saudara, ia tidak akan pernah menyerah dalam mempertahankan hidup benar. Ia tidak akan kompromi dengan dosa. Ia tidak akan kompromi, Bapak Ibu Saudara, dengan dunia ini. Ia tidak akan kompromi dengan hal-hal yang jahat, tetapi ia akan tekun, ia akan sabar untuk menjadi saksi apapun resikonya. Bahkan ia akan rela berkorban demi kebenaran. Bapak Ibu Saudara, banyak kali kita, Bapak Ibu Saudara, kadang ketika disuruh menjadi saksi untuk kebenaran, kita takut, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang tidak mau ketika menjadi saksi di dalam menyatakan kebenaran, apalagi menjadi saksi Injil. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan bagi kita semua, apakah engkau berani menyatakan Injil sekalipun resikonya, Bapak Ibu Saudara, besar? Mungkin orang gak suka kita. Mungkin bukan hanya gak suka, mungkin orang mengucilkan kita. Bukan hanya mungkin dikucilkan, tetapi mungkin juga orang-orang akhirnya menganiaya kita. Tetapi ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh itu, Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak akan pernah menyerah dalam mempertahankan hidup benar. Kita tidak akan pernah kompromi dengan dosa. Kita tidak akan pernah kompromi dengan kejahatan kalau kita dipimpin oleh Roh. Karena Roh Kudus juga disebut adalah Roh kebenaran. Ia akan terus menginsapkan manusia akan dosa-dosanya untuk berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat Stefanus, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Bapak Ibu Saudara, Stefanus penuh dengan Roh Kudus. Kemudian dia menjadi orang percaya dan tekun bersaksi hidup benar. Kemudian karena dia percaya kepada Kristus, dia mengalami penganiayaan karena imannya. Tetapi ia tidak pernah mundur sedikit pun dari imannya. Bahkan sampai ia harus diseret. Bahkan sampai ia harus dianiaya. Bahkan sampai ia dilempari dengan batu. Bahkan sampai mati. Bapak Ibu Saudara, orang yang dipimpin oleh Roh, ia tidak akan pernah menyerah dalam mempertahankan hidup benar. Orang yang dipimpin oleh Roh, dia akan terus tetap teguh dalam kebenaran. Mari kita selidiki jalan-jalan kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah jalan-jalan kita adalah jalan-jalan yang benar? Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, bukan kehendak Roh yang kita ikuti. Kadang-kadang kita ikuti kehendak daging. Misalnya kita udah capek kerja, pulang, kemudian biasanya kita doa malam, kemudian akhirnya karena udah capek, Tuhan Maha tahu kok, akhirnya kita nggak doa. Kemudian pagi-pagi bangun, karena capek, udah lembur atau udah kerja atau apa malas, Tuhan tahu kok, nggak jadi doa, nggak doa pagi lagi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada banyak hal yang membuat kita, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang daging kita ini menjauhkan kita dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bukan karena dagingnya, tapi karena
kemauan kita, kedagingan kita. Maunya tidur terus, maunya makan terus, bermalas-malasan. Maunya kemauan kita aja, nafsu kita aja, Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang yang dipimpin oleh Roh, ia akan selalu mempertahankan untuk hidup benar, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga dan yang terakhir adalah kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengalami pelayanan yang penuh dengan kuasa. Ketika Roh itu memenuhi kita, Bapak Ibu Saudara, maka dikatakan kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu seperti dinamit, seperti bom, Bapak Ibu Saudara, yang meledakkan pelayanan-pelayanan kita. Ketika murid-murid bersama dengan Yesus, mereka mengikuti Yesus, kemudian Yesus menunjukkan, Bapak Ibu Saudara, bahkan dalam Lukas dikatakan bahwa roh itu memimpin Yesus. Dan kemudian ketika murid-murid melihat pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, kalau kita baca kitab Lukas, maka kita melihat pekerjaan Roh Kudus dalam pemberdayaan Kristus. Karena Kristus datang sebagai manusia dan dia tidak menggunakan kuasanya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di dalam Kisah Para Rasul, kita melihat mereka yang dulu takut, murid-murid yang dulu meninggalkan Kristus karena takut penganiayaan. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul kita melihat mereka diberdayakan. Orang yang mau dipimpin oleh Roh, maka orang itu akan diberdayakan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Saya sering sekali, Bapak Ibu Saudara, melihat orang-orang misalnya pengemis, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang, Bapak Ibu Saudara, kita kasihan, Bapak Ibu Saudara. Tapi hati kita itu digerakkan oleh Roh, Bapak Ibu Saudara. Ayo kasih sama dia, beri, Bapak Ibu Saudara. Hati kita kadang-kadang terenyuh melihat keadaan orang lain. Roh berbicara bagi kita. Ayo keluarkan uangmu, kasih sama dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu adalah salah satu pemberdayaan dari Roh Kudus. Kalau kita mau terus dipimpin, maka Tuhan akan terus, Roh itu akan terus memberdayakan kita semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan kita akan mengalami pelayanan-pelayanan yang penuh dengan kuasa. Bukan lagi karena kehebatan kita, tapi karena Roh Allah di dalam kita yang memimpin kita, Bapak Ibu Saudara. Seseorang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan diperlengkapi oleh Roh itu sendiri dalam pelayanan dan diberi otoritas surgawi, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu ketika kita berdoa, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan. Mereka akan menjamah orang dan orang itu, orang sakit akan menjadi sembuh, Bapak Ibu Saudara. Itu kalau kita mau dipimpin oleh Roh itu. Maka Bapak Ibu Saudara, saya sangat suka pergi ke satu desa, ke satu daerah yang baru, yang saya tidak kenal sama sekali, untuk bermisi misalnya, menyabarkan firman Tuhan di sana, mengabarkan Injil di sana. Supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Karena ketika saya mau pergi, maka saya melihat penyertaan Tuhan. Maka saya melihat Roh itu yang memberdayakan saya, bukan karena kekuatan saya. Tetapi Roh itu memberdayakan, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita mampu melakukan pelayanan. Kita diberi otoritas surgawi, bukan hanya otoritas duniawi. Tetapi Allah memberi kita otoritas surgawi. Kita menggerakkan surga dalam pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dipimpin oleh Roh itu, maka kita akan menggerakkan surga dalam pelayanan-pelayanan kita. Kalau kita melihat murid-murid pada awalnya, mereka kuasanya itu
tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika mereka Bapak Ibu Saudara dipenuhi oleh roh itu dan mereka berbahasa roh Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa melihat mereka memiliki pelayanan-pelayanan yang powerful Bapak Ibu Saudara. Yang awalnya tidak efektif menjadi efektif Bapak Ibu Saudara. Coba bayangkan Kisah Para Rasul 2. Ketika itu hari Pentakosta, Allah tahu waktu timing yang tepat untuk mencurahkan rohnya Bapak Ibu Saudara. Di pada saat itulah maka semua orang dari seluruh dunia, orang-orang Israel itu kembali ke Yerusalem. Kemudian ketika mereka kembali ke Yerusalem, maka di saat itulah Allah mencurahkan rohnya. Sehingga apa? Sehingga murid-murid nggak perlu bayar ongkos untuk pergi menyebarkan Injil ke daerah-daerah itu. Tetapi Roh Kudus bekerja sehingga orang-orang yang datang dari seluruh dunia melihat pekerjaan Roh Kudus itu. Sehingga ketika mereka melihat dan menjadi percaya, mereka kembali Bapak Ibu Saudara ke kampung-kampung halamannya tempat merantau. Dan mereka memberitakan Injil di sana. Bapak Ibu Saudara, itu sangat-sangat efektif sekali. Itulah pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau dipimpin oleh Roh, maka Allah yang lebih tahu situasi tempatnya. Allah yang lebih tahu Bapak Ibu Saudara. Sehingga Allah yang akan bekerja Bapak Ibu Saudara. Dan pelayanan-pelayanan kita sesuai dengan waktu Tuhan akan diberdayakan oleh Tuhan. Dan kita akan melihat tuaian-tuaian yang berhasil dituai. Bapak Ibu Saudara, seseorang yang hidupnya dipimpin oleh Roh akan diperlengkapi dalam pelayanan dan diberi otoritas surgawi. Kita lihat Kisah Para Rasul 3 ayat 7. Petrus dan Yohanes ketika mereka berjalan ke bait Allah, mereka melihat ada orang lumpuh di sana. Kemudian Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku. Petrus nggak punya uang. Petrus nggak punya perak. Petrus yang nggak punya emas, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia dipimpin oleh Roh untuk berjumpa dengan orang lumpuh itu. Dan dia berkata, demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah. Bapak Ibu Saudara, menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, itu bukanlah kuasa manusia. Bukanlah otoritas duniawi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu orang lumpuh, Bapak Ibu kita bisa bawa ke rumah sakit. Tetapi pasti bisa nggak sembuh. Tetapi ketika kita diberi otoritas surgawi, tanpa perlu Bapak Ibu Saudara identifikasi apa penyakitnya, tanpa perlu memberi obat, hanya perlu berkata, demi nama Yesus orang Nazaret itu, demi nama Yesus Kristus, berjalanlah. Orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita diberi otoritas surgawi ketika kita mau hidup dipimpin oleh Roh. Kisah Para Rasul 4 ayat 16, mujizat semakin banyak dilakukan oleh murid-murid. Semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin banyak, Bapak Ibu Saudara. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada terobosan baru, ada semangat baru dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara, ada semangat baru dalam hidup ini. Tidak lagi loyo-loyo Bapak Ibu Saudara, tetapi hidup dengan penuh sukacita, hidup dengan penuh keyakinan, hidup dengan penuh Bapak Ibu Saudara harapan ketika kita hidup dipimpin oleh Roh. Karena kita percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah punya rencana dalam hidup kita. Apapun yang dilakukan manusia, Tuhan lebih mampu mengangkat kita Bapak Ibu Saudara. Sekalipun Bapak Ibu Saudara 10.000 orang rebah di sisi kanan kiri kita, tetapi Tuhan ada bersama kita dan Ia mengangkat kita. Sekalipun berjuta-juta orang mencoba menarik kita ke bawah,
Tapi kalau Tuhan hendak mengangkat kita, Tuhan akan terus mengangkat kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakukan adalah hiduplah dipimpin oleh Roh. Bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh? Maka kita datang kepada Roh Kudus itu. Bagaimana kita datang kepada Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara? Kita datang kepada firman Tuhan. Menundukkan diri kepada firman Tuhan. Hidup dipimpin oleh firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena kehendak Roh adalah firman itu sendiri. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, mari bertekun di dalam doa, meminta kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan supaya kita dipenuhi oleh Roh dan kita memberi diri dipimpin oleh Roh. Saya percaya, Bapak Ibu Saudara, kalau semua orang mau hidup dipimpin oleh Roh, maka dunia ini akan sama seperti surga. Tapi sayangnya, banyak manusia mau dipimpin oleh dirinya sendiri. Tidak mau dipimpin oleh Roh. Banyak orang tua mendidik anak tidak mau dipimpin oleh Roh. Banyak ibu-ibu mendidik anak tidak mau dipimpin oleh Roh. Banyak anak-anak tidak mau dipimpin oleh Roh. Kalau semua orang, Bapak Ibu Saudara, jangankan semua orang. Kalau semua anggota keluarga saja di dalam rumah kita, suami, istri, dan anak-anak mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka keluarga itu akan menjadi keluarga bahagia. Dan saya percaya keluarga itu akan menjadi keluarga, Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia. Akan menjadi keluarga yang mendatangkan kerajaan Allah di dalamnya. Ketika suami mau hidup dipimpin oleh Roh, ketika istri mau hidup dipimpin oleh Roh, ketika anak-anak mau hidup dipimpin oleh Roh, maka mereka akan hidup dengan damai, dengan kasih, dengan sukacita. Dan Allah hadir di tengah-tengah mereka. Rencana Allah digenapi dalam keluarga mereka. Oleh karena itu, tidak usah jauh-jauh, Bapak Ibu Saudara. Mari mulai dari diri kita masing-masing. Jika engkau adalah suami, maka mulailah hidup dipimpin oleh Roh sebagai seorang suami. Jika engkau adalah istri, maka mulailah hidup dipimpin oleh Roh sebagai seorang istri. Jika engkau sebagai anak, maka mulailah hidup dipimpin oleh Roh sebagai seorang anak. Sehingga keluargamu menjadi keluarga kerajaan Allah. Rancangan Allah akan digenapi dalam keluargamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan. Dan mari kita memberikan diri kita untuk dipimpin oleh Roh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Mengajar kami bahwa hidup kami Tuhan harus dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga ketika Roh itu memimpin hidup kami, maka rencana Tuhan, rancangan Tuhan akan digenapi atas kehidupan kami. Kami diubahkan Tuhan, dan kami juga diberdayakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini. Dimanapun berada Tuhan, biarlah kiranya Roh-Mu yang tidak terbatas itu akan menjumpai mereka pribadi lepas pribadi. Memenuhi mereka pribadi lepas pribadi. Dan Engkau yang akan memimpin mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Mari Bapak Ibu juga kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kita. Berdoa untuk kota Batam. Berdoa untuk gereja kita GSCA Bethesda. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati bangsa ini.
Tuhan berkati perekonomian, berkati keamanan, damai sejahtera turun atas bangsa kami. Berkati gereja-gerejamu di bangsa ini Tuhan. Berkati umatmu Tuhan di bangsa ini. Biarlah terang Tuhan bercahaya atas bangsa kami Indonesia. Berkati juga kota Batam, berkati pemerintahan yang ada Tuhan. Berkati keamanan, perekonomian di kota Batam Tuhan berkati. Damai sejahtera Allah dicurahkan atas kota Batam. Dan kami juga berdoa untuk GSJA Bethesda gerejamu di tempat ini. Tuhan berkati. Berkati seluruh Tuhan pengurus-pengurus gereja Tuhan, Gembala Sidang, Ibu Nomi, Ibu Sarah, Tuhan berkati senantiasa dengan kesehatan. Urapan Allah turun atas hamba-hambamu, bahkan setiap kami staf yang ada Tuhan. Engkau berkati Bapa di sorga dan urapi. Berkati seluruh jemaatmu Tuhan yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan Engkau yang mengirimkan orang-orang untuk membantu mereka mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang sedang tidak ada pekerjaan Tuhan pimpin mereka untuk menemukan pekerjaan. Biarlah Engkau memberkati suami-suami, istri-istri, memberkati anak-anak Tuhan, menjadikan keluarga-keluarga jemaat Bethesda Tuhan menjadi keluarga-keluarga kerajaan Allah. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Seluruh anak-anak kami juga yang sedang ujian Tuhan berkati, bahkan mereka juga Tuhan yang sedang mengejar cita-cita. Tuhan Engkau yang memimpin mereka, Engkau yang membuat berhasil ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk STT Injil Bakti Caraka, Tuhan berkati. Berkati Ibu Sarah sebagai ketua sekolah, seluruh dosen dan staf Tuhan berkati. Seluruh mahasiswa yang ada Tuhan berkati senantiasa. Bahkan alumni-alumni yang sudah lulus, yang sudah merintis dan berangkat ke dalam ladang pelayanan, Tuhan berkati senantiasa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur. Dan biarlah juga Engkau akan terus memberkati gerejamu di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semua. Dan kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengarahkan iman kita kepada Tuhan, mengangkat tangan kita dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, keselamatan dan kasih sayang daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita para saleh-salehnya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Mari kita memuji Tuhan dengan mengatakan terima kasih Yesus. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.